yang sudah terlanjur mungkin kalian juga belum prepare ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita mulai di jam 7 ini. Kita masuk pada materi. Silakan dibuka deh pada materi 3 itu struktur data dalam algoritma ya, dimana di situ akan membahas tentang PPT ya, PPT itu di situ akan membahas tentang ajang-ajang penyimpanan data yang akan dilibatkan dalam algoritma yang kita buat ya. Jadi ada algoritma, ada data yang disimpan dalam data tunggal atau variabel tunggal, kemudian ada data yang disimpan dalam sekumpulan data yang berurutan. Kalian mungkin sudah pernah disinggung ya dalam konsep pemrograman atau maksudnya dalam diskusi-diskusi kita dan beberapa latihan soal di awal. Kalau berhubungan dengan data yang berurutan itu kita menggunakan array ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalau array itu bisa satu dimensi, artinya hanya satu deretan baris atau satu deretan kolom ya, struktur berupa satu kolom atau satu baris penyimpanannya ya. Analogi dari array ini bisa diumpamakan sebagai sebuah laci ya. Laci dalam lemari. Nah, laci dalam lemari itu kan ada yang susunannya vertikal, ada yang susunannya horizontal. Nah, penyimpanan berurutan itu nanti berarti secara statis kita pesan tempat di memori untuk menyimpan n buah data ya. Jadi dia statis sifatnya ya, array itu statis. Jadi kalau kalian pesan 100 ya, maka 100 data itu yang akan disediakan alokasinya di memori. Tidak peduli, sebentar, kenapa? Udah chat ini apa? Iya, saya memang belum membuka ya, sambil nunggu jam 7 ini baru menceritakan seluruh layar. Maaf, kan yang ini, yang ini. Ini sudah kelihatan? Udah ya, ya dibuka yang mana tadi? Dibuka yang PPT materi ketiga deh. Judul materinya adalah struktur data dalam algoritma. Ya, tadi ini yang saya bahas ya. Jadi di dalam kita membuat algoritma itu ada data yang kita proses ya, ada data yang menerima input. Ada data yang akan kita tampilkan. Nah, data-data tadi ada representasinya dalam 5 model ini. Dalam data tunggal itu disebut disimpan dalam variabel yang sudah kita kenal. Ada variabel yang mempunyai ukuran sesuai dengan tipe data yang dipilih. Kemudian sebentar nih, deng-deng-deng-dengnya ini. Ya, jadi variabel itu bergantung pada tipe data sehingga nanti berapa besar ukuran yang disiapkan di alokasi memori itu bergantung tipe yang kita gunakan. Itu sebabnya jangan boros-boros untuk menggunakan tipe data ya. Semua datanya disimpan dalam bentuk double misalnya. Padahal data yang kalian
masukkan itu semuanya nilai bulat ya. Saya pengen disimpan di double supaya kapasitasnya itu maksimum. Tidak perlu, sesuai dengan kebutuhan dari data yang digunakan ya. Lalu kemudian penyimpanan data yang berurutan atau embedded data itu disebut kita menggunakan array ya. Array di sini adalah datanya banyak ya, data ke-1, ke-2, ke-3, nilai ke-1, ke-2, ke-3, nama ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya ya. Karena banyak itu, maka nanti kalau pada data tunggal itu variabelnya untuk 10 data itu ada 10 variabel, maka pada array nama variabelnya itu cukup hanya 1. Ke-10 data itu dibedakan berdasarkan indeknya gitu deh. Sehingga ada data ke-1 yang biasanya dinyatakan dengan indeks itu dinyatakan dengan variabel i ya. Kembali lagi ini nanti mulai dari array, matri, ini semua berhubungan dengan proses yang akan kita pelajari juga, yaitu looping ya, atau perulangan. Kenapa perulangan? Ya untuk membaca data ke-1 sampai data ke-n. Nah, perulangannya itu adalah perulangan dari indeksnya ya. Jadi alamat data itu nanti dinyatakan dengan indeks dari posisi datanya. Jadi kalau indeks ke 0, berarti kalau alokasi memori oleh sistem di komputer kita itu diberikan alamat ke 3000 misalnya, maka data ke 0 itu akan menempati 3000. Nanti alamat ke 3000 ya. Nanti data ke 1 akan menempati, tergantung nanti kalau ukuran data kalian adalah integer 8 bit misalnya, lalu 8 bit berikutnya baru data yang kedua, begitu deh ya. Paham ya? Kemudian array sendiri ini ada yang tadi 1 dimensi, yaitu disimpan dalam 1 baris atau 1 kolom. Nah, yang harus diingat dulunya bahwa kalau sudah menggunakan array atau matrik ini, itu datanya berurutan ya. Jadi tidak kalau nanti apa bedanya kalau saya pakai variabel, datanya ada 3 misalnya ya. Seperti yang sebelumnya, nilai 1, nilai 2, nilai 3, diambil yang paling besar, diambil yang paling kecil. Nah, penyimpanan nilai-nilai tadi itu tidak berurutan ya. Kalau berurutan itu disimpan dalam array ya, pasti berurutan gitu ya. Nah, nanti semua proses ini butuh apa saja prosesnya dalam sebuah algoritma. Yang pertama tentu saja yang harus dipahami adalah bagaimana deklarasinya. Setelah deklarasinya kita juga harus paham tentang bagaimana cara input datanya ya. Setelah input ya bagaimana untuk mengakses data pada masing-masing ini, struktur data ini, mengakses termasuk dengan membaca, dioperasikan ya, dan kemudian ditampilkan. Ada yang datang lagi? Oh iya, ada yang datang lagi sebentar. Ada ya, 47. Itu deh ya. Nah, oke. Kemudian array juga ada yang 2 dimensi. Array 2 dimensi itu sebetulnya tidak lain, analoginya bisa dinyatakan dengan model struktur data matrik ya. Kenapa matrik disebut sebagai array 2 dimensi? Karena dia mempunyai setiap sel atau anggota yang merujuk pada anggotanya itu berdasarkan nomor baris dan nomor kolomnya ya. Jadi kalau saya bilang indeks yang ke 0,0 ya, maka saya akan simpan atau baca data pada posisi nama array yang ke 0,0 begitu deh ya. Jadi dia strukturnya adalah kalau diumpamakan sebagai laci, lacinya ini adalah laci 2 dimensi. Jadi tidak hanya 1 baris 1 kolom,
modelnya ya. Analoginya ya paling gampang adalah dengan mengamati operasi matrik ya. Kalian kan sudah dapat matematika juga ya. Matematika matrik itu saya rasa mulai SD juga sudah diajarkan ya. Di situ terdapat angka-angka dalam struktur matrik tersebut. Kemudian bisa antara matrik 2 dimensi misalnya itu nanti bisa dilakukan operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan seperti itu Dik ya. Lalu kemudian dua yang di bawah ini adalah struktur data yang mungkin baru kalian kenal ya, stack Dik. Kayaknya tadi ada yang baru bergabung. Ya, stack ini adalah tumpukan, Dik. Tumpukan itu adalah seperti kita menumpuk ya, seperti kita menumpuk. Jadi 1, 2, 3, yang paling atas itu adalah data yang paling terakhir kita masukkan. Jadi top of stack-nya itu adalah data yang terakhir. Lalu bagaimana caranya mengakses data pada stack ya? Caranya mengakses data pada stack itu tidak dibongkar, dijalankan yang paling bawah dulu karena dia yang pertama kali dimasukkan enggak. Pada stack itu kebalikan dari prosesnya, proses masuknya. Jadi kalau masuknya itu duluan maka dia paling awal maka dia akan dikeluarkan sebagai data yang terakhir ya. Karena top of stack-nya adalah data yang masuk paling terakhir. Itu D. Operasi di dalam stack nanti ada di slide berikutnya. Operasi di dalam stack ada dua, ada push, ada pop. Ya, push itu memasukkan data secara parameter nanti itu parameternya ada dua nanti ya. Nanti kita bisa bikin prosedur. Tapi yang harus diingat materi stack dan queue itu tidak dibahas secara khusus pada materi semester 1 baik konsep pemrograman ataupun logika dan algoritma. Ini hanya sekedar kalian mengetahui bahwa ada model penyimpanan struktur data stack dan queue ya. Tapi dibahasnya di semester 2 ya, dibahas di semester 2 di mana ada mata kuliah khusus yang disebut dengan struktur data. Seperti itu sebentar ini ada yang hadir. Nah, jadi mengingat prosesnya seperti itu masuk terakhir akan diproses paling awal berarti secara keseluruhan proses di dalam stack ini menganut aturan LIFO ya, last in first out ya. Jadi yang masuk terakhir itu akan diproses pertama. Terus kemudian lawannya itu yang lebih fair yaitu queue atau antrian. Ya, antrian ini banyak model yang bisa kita lihat dengan sistem antrian ya. Antrian pada itu teller bank ya, antrian pada penjualan tiket ya, antrian pada pengisian SPBU, TPI bensin dan sebagainya itu ya semua biasanya untuk fairnya adalah menggunakan queue, antrian pembayaran di kasir Indomaret begitu ya, itu kan juga yang datang dulu di kasir ya, maka dia akan diproses pertama ya. Jadi tadi kalau stack itu ada push dan pop ya untuk prosesnya. Jadi push itu adalah memasukkan satu elemen ke dalam stacknya ya. Jadi push nanti parameternya S, elemennya apa, bisa karakter, bisa angka atau apa ya, satu-satu, tidak berupa string tentunya ya. Jadi misalnya kita berupa nama orang bisa enggak ya, sebetulnya bukan tidak bisa, tapi
biasanya kita untuk pemahaman digunakan data-data tunggal dulu ya. Berikutnya juga Q. Kalau Q itu prosesnya ada NQ dan DQ namanya. Jadi nama ini adalah bukan nama yang baku ya, tapi biasanya disepakati untuk prosesnya itu namanya seperti itu. Jadi nanti kalian kalau bikin fungsi ya, nama fungsinya bisa menggunakan nama itu ya. Jadi kalau Q itu lebih fair, yang datang dulu diproses dulu. Jadi kalau ada data yang masuk maka indeksnya ditambah. Misalnya indeksnya itu I ya, I sama dengan I plus 1, maka kalau representasinya ini adalah array, maka Q atau key yang ke I yang ke 1 itu akan diisi dengan X gitu, misalnya data X ya, di mana itu adalah nilai ke 1. Nanti kalau geser ada tambahan lagi, maka dia akan increment dulu I sama dengan I plus 1 data yang kedua. Jadi dia tidak data ke 1 itu mundur, enggak, tapi datanya ditambahkan, indeksnya ditambahkan. Jadi ditaruh di belakang setelah data yang pertama. Kalau stack beda deh. Kalau stack pertama kalau mau menambahkan ya, kalau mau menambahkan push itu langsung dimasukkan ya. Kalau top itu dicek dulu ya, apakah top of stack-nya itu ada datanya. Jadi mengeluarkan itu harus dipastikan ada datanya ya. Kalau top of stack-nya itu ada datanya, maka dia atau true, jika datanya ada maka dia baru melaksanakan pengeluaran data ya, yang ada di bagian paling atas ya dari stack-nya. Nah, baik, ini sekarang kita cek. Ini ada yang baru datang ya, maaf, baru di ya. Ini PPT ini kalian sudah ada kan di dalam folder yang materi itu di Google Drive? Ya, oke. Nah, ini penjelasan satu persatunya ya, nanti bisa sambil jalan. Jadi yang berhubungan dengan variabel adalah lokasi tempat di memori untuk menyimpan suatu nilai ya. Variabel harus diberi nama untuk tujuan identifikasi. Ini pasti ini hal-hal awal yang sudah kita pelajari di konsep pemrograman juga ya. Di variabel bisa bernama nilai, bisa bernama X ya. Terus kalau array ini satu alokasi di beberapa tempat ya. Jadi tempatnya nggak hanya satu ya, dan clue-nya dia itu berurutan ya, yang dipakai untuk menyimpan beberapa nilai. Jadi nilainya itu urutan penyimpanannya itu nggak lompat-lompat. Misalnya 1 itu di sini, nanti penyimpanan yang kedua atau ini bilangan ya. Penyimpanan bilangan yang kedua itu mungkin indeks 100 enggak ya. Jadi urutannya itu sebabnya nih data kalian yang kalian masukkan, apalagi kalau cuma coba-coba, itu sudah pesan tempat di deklarasi array-nya sudah pesan tempat sebanyak 1000, maka bisa dipastikan bahwa sia-sia gitu ya, sia-sia karena apa? Ya karena 1000 itu tetap nanti akan disiapkan alokasi memorinya. Meskipun kalian hanya pakai untuk coba-coba, itu biasanya 3 dulu lah yang saya masukkan, ngecek ini benar apa enggak ya. Kalau hanya sekedar itu ya sudahlah, pesan tempatnya 5 saja atau 10 gitu ya. Jadi enggak usah dibanyak-banyakan, enggak beli aja lo ya 10
100.000 gitu ya, enggak ya, saya gunakan sesuai kebutuhan. Malah kalau untuk menghemat waktu proses ya, biasanya untuk keperluan input data itu juga lama memasukkan satu persatu, apalagi kalau itu memasukkan data matrik ya. Data matrik itu kalau ukurannya misalnya 4x4 ada 16 yang kita masukkan sel nilainya ya. Belum lagi nanti prosesnya ya, kalau benar ya, kalau salah ya, menunggunya itu, dan kita harus masukkan matrik A, matrik B ya. Jadi biasanya saya kalau hanya untuk dicoba-coba begitu, input data saya skip ya, saya gunakan inisialisasi ya. Inisialisasi, atau kalau kalian nanti sudah mengenal fungsi random ya, RND, maka nanti ya nilai random itu langsung dimasukkan. Jadi setiap random dimasukkan ke sel yang dimaksud gitu ya. Masukkan itu juga butuh waktu ya. Kita tahu beres saja, tahu beres, yang dicek adalah prosesnya gitu ya. Ada yang baru bergabung lagi kita. Oh ya, benar. Ya, ini dek ya. Lalu kemudian array diberi nama untuk identifikasi semua ya, semua struktur data yang tadi itu ya, variabel, array, matriks, stack, queue ya, semuanya itu punya nama untuk diidentifikasi. Identifikasi itu ya untuk dipanggil ya, di keperluan input, keperluan proses, atau keperluan display hasilnya. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebut nama array dan nama indeksnya gitu deh ya. Jadi kalau di saat variabel itu kita punya 10 variabel, nah sekarang pada array kita hanya punya satu variabel dengan n buah indeks ya. Jadi bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 dan seterusnya gitu deh. Matrik deh. Nah, matrik itu juga seperti itu deh, sama dengan array, hanya tadi yang membedakan dia sudah jelas 2 dimensi ya. Cara berurutan yang dipakai untuk menyimpan beberapa nilai. Mirip dengan array tapi bedanya dia 2 dimensi. Matrik harus diberi nama untuk identifikasi. Cara aksesnya disebutkan nama matrik serta nomor baris dan nomor kolomnya gitu deh. Nah, jadi nanti kalau kalian mengimplementasikan dengan program ya, kalau pada array itu hanya butuh satu variabel looping ya, i tadi, maka pada matrik kalian butuh 2 variabel looping ya, nomor baris dan nomor kolom gitu ya. Nah, ini deh yang disebut dengan bentar deh ya, saya nyobain aja dulu. Sebentar. Gitu deh ya. Ini deh diperhatikan stack ya. Penyimpanannya mekanismenya LIFO ya, last in first out ya. Jadi ini gambarnya ini kalian perhatikan ya. Kalau push dia memasukkan tek ya sampai batas akhir dari tempat penampungan dari stacknya ini, maka kita sudah tidak bisa menambahkan ya. Diingat kalau pushnya itu pada queue tadi ya, pada queue itu nomor indeks pada saat nge-push juga bertambah. Yang di sini ini juga bertambah ya. Tapi bedanya pada saat keluar ya,
ini pada saat keluar ini pop ini dia seperti fungsi return value deh. Jadi dia tanpa parameter langsung pop gitu ya kan, berarti otomatis top of stack-nya akan dikeluarkan ya. Jadi sudah otomatis nanti top of stack-nya akan menjadi I sama dengan I-1, akan turun di baris berikutnya. Setiap kali setelah pop, maka top of stack-nya akan turun ya, seperti itu deh. Stack harus diberi nama sama untuk keperluan identifikasi. Cara aksesnya adalah dengan melakukan aksi push dan pop-nya. Yang Q ya, mekanisme penyimpanan nilai secara FIFO, first in first out ya, bekerja seperti antrian. Q harus diberi nama untuk identifikasi nih clue-nya ya. Cara mengaksesnya adalah dengan melakukan aksi NQ dan DQ. Ini masuk kemudian keluar ya. Masuknya itu kita, kalau data pertama memang di sini ya, di ujung sini yang tempatnya mungkin ini ini ada 4 ya, Q4 ya. Tapi kemudian ada data lagi, maka dia maju ya, mengisi Q3. Data yang Q4 juga terisi. Kemudian ada data lagi, maka data Q3 dan Q4 akan maju satu semua. Dan data yang ke Q4 akan terisi dengan data baru, gitu deh. Nanti kalau sudah mentok ya, sudah kapasitasnya selesai ya, kita bisa mengeluarkan, atau sebelum keluar itu apakah kita bisa mengeluarkan data yang hanya 2 atau hanya 1, bisa ya. Tapi kembali lagi yang diakses adalah data yang pertama ya. Jadi DQ itu akan mengakses indeks data yang pertama ya. Jadi nanti tetap proses input kita itu harus mengisi di data yang pertama ya, pada saat proses DQ. Nah, ini deh sebagai analogi ya, pemakaian variabel. Jadi kalau ada satu bilangan, maka di sini ada nama variabel hasil bagi, dia akan berisi bilangan dibagi 2. Terus kemudian kalau sisa hasil bagi, maka bilangan dikurangi hasil bagi yang dikali 2. Ya, ini untuk menghitung ya, berapa hasil pembagian dan berapa sisa hasil pembagian. Nah, ini juga sudah tidak asing ya, sama dengan yang tadi sebetulnya ya, tapi ini dipakai untuk proses ganjil genap ya. Kita tahu bahwa bilangan genap ya itu dinyatakan dengan sisa hasil baginya sama dengan 0. Maaf ini ketinggalan ya yang tidaknya ya. Jadi kalau iya atau true, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Jika tidak, maka bilangannya adalah bilangan ganjil. Nah, untuk mengetahui apakah hasil baginya hasil bagi itu sudah selesai ya, maka itu akan dibagi 2 dulu. Dibagi 2 berapa ya, ketemu ya, misalkan 6 ya, 6 bagi 2 3. Lalu sisa hasil bagi bilangannya 6 tadi dikurangi dengan ini yang tadi hasil pembagiannya itu ya, 3 dikali 2 6, maka hasilnya adalah sama dengan 0 ya, maka dia adalah bilangan genap. Nah, pemakaian pada array seperti ini deh. Jadi kalau ada penentuan bilangan paling kecil, bilangan paling kecil di antara 3 bilangan, maka bilangan kedua itu akan dibandingkan dengan bilangan pertama. Kalau bilangan kedua itu ternyata lebih kecil, maka dia ditukar. Kalau lebih kecil itu harusnya ada di posisi bilangan pertama. Ini sorting saja nih ya, sorting ascending. Jadi yang paling depan itu adalah bilangan yang paling kecil. Nah, sebaliknya jika bilangan 3 itu kurang dari bilangan 1, maka dia juga ditukar ya. Dia juga ditukar dan posisinya dalam hal ini yang bilangan 3 ya, yang lebih kecil itu sudah menempati bilangan 1 ya. Sebaliknya karena
karena itu ada 3 bilangan ya, karena ada 3 bilangan ya, maka dipasang-pasangkan tadi yang 2 dengan 1, terus kemudian yang 3 dengan 1 ya. Nah, yang pasangan berikutnya adalah yang 2 dengan 3 gitu ya. Ini Dek, mengurutkan 3 bilangan ya. Yang pertama identifikasi dulu ya, harus memasukkan bilangan. Ini caranya seperti ini, yang panah tadi. Terus deklarasi variabel time, lalu prosesnya itu ada 3 kali pengujian ya, bilangan 2 kurang dari bilangan 1, bilangan 3 kurang dari bilangan 1, dan bilangan 3 kurang dari bilangan 2 ya. Kemudian masih ingat adanya variabel temporary yang digunakan sebagai dummy ya, dummy untuk proses penukaran data. Nah, di sini Dek adalah contoh gambar aja ini. Gambar, ada kalanya problem yang diberikan nanti adalah diketahui ini 5 ya, 5 note A, B, C, D, E. Kemudian hubungan antara note tadi diberikan dengan garis berarah dan ada nilainya. Nah, secara keseluruhan hubungan antara A dengan B dengan jarak 6, hubungan antara A dengan C dengan jarak 4 ya, atau C dengan A dengan jarak 3. Ini dapat direpresentasikan. Representasi ini disimpan dalam model apa ya? Ada di slide berikutnya, itu dapat disimpan dalam model struktur data tree ya. Jadi seperti ini ya. Itu kita perhatikan diagonal utama pada matrik ini ya, itu bernilai 0. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada gerakan atau nilai jarak jika kita bergerak di diri kita sendiri. Jadi misalnya AA, BB, CC, DD, EE itu tidak ada ya. Jadi semua hubungan yang looping ke dirinya sendiri itu berisikan nilai 0. Nah, lainnya itu sesuai dengan garis-garis berbobot yang diketahui di gambar tersebut gitu Dek ya. Nah, ini Dek yang ada di materi struktur data dan algoritma. Apakah ada pertanyaan? Tadi saya bilang di grup itu bahwa kita akan membahas tentang perulangan ya. Saya rasa kalau konsep pemrograman ini mungkin sudah selesai ya perulangannya. Perulangan baru masuk atau sudah selesai ya? Bagaimana Dek? Baru masuk di minggu ini ya, baru dibahas. Oke, ya apa-apa. Ya seperti itu Dek ya. Jadi apa ya? Nah, yang berhubungan dengan struktur data itu hanya merimain kembali. Kalian pasti sebetulnya sudah mengenal ya, bahwa tadi kalau kita lihat clue di masing-masing model struktur data dalam algoritma itu kan, jangan lupa untuk memberikan identifikasi, memberikan nama untuk kebutuhan identifikasi ya pada masing-masing data strukturnya ya. Lalu kemudian kita mengenal proses-prosesnya ya, dan kita mengenal bagaimana sih di dalam lokasi memori itu ya. Oh ya, stack dan queue itu nanti secara implementasi bisa dibuat dalam array Dek ya. Artinya penyimpanannya statis, atau bisa juga dengan variabel pointer ya. Jadi kalau sudah variabel pointer, maka nanti kalian akan mengenal yang disebut dengan linked list ya, double linked list. Jadi garis-garis berantai itu deh ya. Apa bedanya dengan struktur data array ya? Itu tadi, kalau array itu sifatnya statis, kalau pointer tadi sifatnya adalah dinamis ya. Jadi kalau ada data dia baru pesan tempat gitu ya. Jadi nggak pernah pesan sebanyak
dan buah data ya, kecuali kalau datanya itu sudah pasti. Jadi ada juga nanti pointer yang membaca alamat dari array ya. Tapi membaca alamat dari array itu nanti setelah data yang pertama dideklarasikan sebagai variabel pointer array, data yang berikutnya itu tinggal bergerak menggunakan indeksnya. Jadi P plus I, P-nya itu adalah pointernya, gitu deh. Jadi kenapa sih bisa pakai indeksnya? Ya karena indeks itu sendiri kan sudah menyatakan lokasi deh, ya lokasinya yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya, ya. Sementara pointer itu isinya adalah alamat dari data, gitu ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke looping. Ya, loopingnya ini langsung nested looping. Looping yang biasa itu oke. 67 studi kasus perulangan ada nggak ya kalian ya? Sing ini deh. Sing ini deh, sudah kelihatan ya? Sudah ada belum ya materinya di drive? Sudah. Oke. Ya. Jadi studi kasus perulangan ya. Nah, perulangan itu ada for, do while dan nested ya. Yang disebut nested itu perulangan di dalam perulangan. Sama seperti kalau kalian bikin if ya, if bersarang ya. Jadi ada if, else if, terus kemudian nanti dicek lagi else if ya. Kalau itu masih sebetulnya masih satu jalan ya, cuma syaratnya banyak, syarat 1, syarat 2, syarat 3 gitu ya. Makanya ada yang syarat 1 di if, ada yang syarat 2 di else if, ada syarat 3 di else if yang kedua, ada else if yang ketiga di syarat 4 dan seterusnya. Nanti yang terakhir atau default kita masukkan ke else ya. Sudah tidak ada yang benar lagi ya sudah. Berarti else operator tidak dikenal, bilangan yang dimasukkan out of ring ya, seperti itu. Nah, kalau pada perulangan juga seperti itu deh. Nested loop itu digunakan adalah looping di dalam looping. Kita tahu ya, looping itu adalah mengulang satu deret ya. Jadi dari 1 sampai dengan 10. Nah, bisa jadi di antara 1 sampai 10 itu kita punya aturan lagi ya, punya aturan lagi tapi bukan kondisi, tapi kita akan mengulang di dalamnya untuk sejumlah nilai tertentu ya. Sehingga di dalam looping yang pertama atau kita nyebutnya kalau nested itu nanti adalah outer loop, ada inner loop gitu deh ya. Nah,
sekarang kita perhatikan looping for, ya. Ada yang bisa berpendapat tentang looping for apa, Dek? Yang sebutkan 3 parameter yang pasti dibutuhkan pada looping for. Ya, di dalam looping for itu kan ada 3 bagian, ya. Bagian untuk apa? Yang pertama inisialisasi, ya. Lalu bagian yang kedua adalah bagian untuk uji kondisi, apakah loopingnya ini masih bisa dijalankan atau bisa diulangi atau tidak. Kondisinya harus true. Dan kemudian yang ketiga adalah pernyataan untuk update dari nilai variabel loopingnya, gitu ya, Dek, ya. Jadi ada 3 hal itu yang semuanya kalau sudah jelas diketahui pada looping for dapat ditulis di dalam blok looping for-nya. Tapi jika masih belum jelas, ya, saya belum jelas nanti berhentinya atau selesainya di mana, ya, maka kalian bisa menuliskan. Kalau awalnya tetap mulai dari 0 atau mulai dari 1, ya bisa dituliskan seperti itu, I sama dengan 0, I sama dengan 1, terus titik koma itu bisa dikosongi, titik koma kosong, terus titik koma lagi, baru perubahnya I plus plus, misalnya I dinaikkan 1 setiap kali prosesnya berlanjut, loopingnya berlanjut, gitu ya. Nah, nanti di dalam tubuh loopingnya kalian jangan lupa untuk menambahkan kondisi apa yang bisa menyebabkan loopingnya itu berhenti, ya. Karena perulangan yang tidak diketahui sampai kapan itu selesainya biasanya digunakan acuan jika toleransi errornya atau jumlah errornya sudah 10 pangkat min 4, misalnya 0,0001. Jika user atau pemakai mengetikkan atau menekan tombol enter, maka program akan tidak lagi membaca karakter, ya. Semula membaca dengan getchar, ya. Getchar dibaca, semua input dibaca, terus kita berikan if getchar sama dengan enter, maka dia break. Ya sudah selesai, ya, kalau kita sudah menekan enter, gitu deh, ya. Atau kita tetap memasukkan bilangan, kecuali kalau kita sudah memasukkan nilai negatif, maka programnya sudah berhenti, tidak meminta input nilai lagi. Maka nanti di dalam looping for-nya kita bisa cek di if, ya, diberikan cek jika nilai yang dimasukkan itu kurang dari 0, maka kita selesaikan atau kita break, ya, seperti itu. Itu gambarannya looping for. Jadi semua yang pasti-pasti sudah parameter nilai awal, kondisinya, terus kemudian nilai perubah untuk indeks loopingnya itu menggunakan looping for. Sedangkan while dan while itu biasanya lebih digunakan pada yang hanya diketahui kondisinya, ya, kondisinya. Jadi di dalam parameter while dan do while itu hanya butuh kondisinya, ya. Jadi while, ya, while itu kita tuliskan selama, artinya kalau while, ya, selama karakter yang dimasukkan itu tidak sama dengan enter, maka dia true, bisa mengerjakan proses. Prosesnya hanya printf, tidak apa-apa. Prosesnya hanya menjumlahkan nilai-nilai yang dimasukkan, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Nah, itu pada dua, ya. Tapi yang harus kalian ingat,
prinsipnya while itu atau semua looping itu bisa dikerjakan kan jika kondisinya itu true, ya. Nah, kondisi true itu bisa kita nyatakan dengan while 1, ya. Artinya apa? Artinya diasumsikan kondisinya benar, ya. Apapun nilai yang akan dimasukkan, ya, itu kita anggap bahwa program akan masuk semua, ya. Input-input akan masuk semua. Nah, nanti di dalamnya akan ada cek apakah bilangannya itu ini. Kalau iya, maka dia tidak bisa melanjutkan. Nah, ada yang modelnya seperti itu, ya. Jadi di awal itu udah masukin aja semua while 1 itu benar, ya. Karena kalau sudah nulis while 1 berarti true, bisa dijalankan, gitu ya. Nah, kemudian ada do while, ya. Coba diperhatikan, do terus proses baru while, ya. Nah, yang membedakan antara do while dengan while berarti apa, Dik? Berarti di sini pada do while proses akan masuk 1 kali tanpa pengecekan, baru setelah itu dicek, ya, apakah dia memenuhi syarat yang ditetapkan. Jika ya, maka dia kembali mengerjakan looping yang kedua, ya. Jadi looping yang pertama itu masuk tanpa syarat 1 kali, gitu ya, Dik, ya. Sedangkan looping yang looping yang kedua, ketiga dan seterusnya itu baru ngecek syarat, gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak memenuhi, ya, dengan syarat kita, ya 1 kali dia pasti masuk, ya. 1 kali pasti masuk nanti kalau yang do while, ya. Karena pengecekannya baru di akhir, itu ya. Bisa dimengerti ya, Dek, ya. Nah, untuk mudahnya kita bisa lihat analogi pada flowchart di setelahnya ini. Ada yang masuk sih. Ya, yuk kita cek pada for lagi, Dek. For ya 1 sampai dengan M. Terus jumlahnya di increment, ya. Yuk perhatikan, Dek. Itu perhatikan jumlahnya tidak seperti biasanya. Biasanya kan jumlah plus 1, ya. Atau jumlah plus gitu ya, biasanya ya. Ini sekarang kok jumlah plus I, maknanya apa, Dek? Sedangkan I itu adalah variabel loopingnya, ya, akan dijalankan dari 1 sampai dengan N. Nah, ini harus kalian perhatikan ya, di looping ya, baik for, while atau do while, itu kalian akan bertemu dengan operator logika, Dek. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, operator kesamaan, ya, kesamaan yang sama dengannya 2, ya. Itu harus kalian perhatikan. Jika kalian menuliskan I
kurang dari sama dengan N, ya, harus diperhatikan ya. Berarti ini perhitungannya sampai dengan N, ya. Karena ada sama dengan N-nya, ya. Jadi kalau startnya itu mulai dari 1, maka dia akan berakhir sampai dengan N data, ya. Lalu kalian nanti bilang, programnya kan dari 0, ya, itu urusan lain. Kalau program mulai dari 0, ya nanti tinggal I kurang dari N, ya, kurang dari N, berarti N-nya tidak termasuk sampai N-1, gitu ya. Nah, terus kita tahu bahwa ada data ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai N, ya. Nah, ini apa maksudnya ya? Jumlah plus I. Jadi maksudnya di sini D itu sama dengan proses atau rumusan sigma D, menghitung nilai total. Jadi total itu kan rumusnya, kalau kita inisial, jangan lupa kalau nanti kalian berhubungan dengan variabel yang akan dilibatkan di operasi penjumlahan, kalian harus menginisialisasi ya variabel tersebut. Tidak cukup hanya mengidentifikasi ya, dideklarasikan, tapi harus diinisialisasi dengan 0 ya. Seperti itu deh. Jadi jumlah sama dengan 0 ya, harus diisi jumlah. Kalau enggak diisi 0 terlebih dahulu, maka dia akan kesulitan atau akan memberikan error ya, karena variabel jumlah di jumlah plus I itu belum mempunyai nilai, hanya deklarasi saja, gitu ya. Jadi di sini artinya apa? Artinya iterasi pertama dia akan menjumlahkan 0, jumlahnya pertama 0 ya, 0 ditambah dengan 1 ya. Jadi pada intinya persamaan jumlah plus I itu sama dengan jumlah sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan N buah data, gitu ya. Nah, untuk menyebutkan untuk menuliskan proses penjumlahan pada setiap deretan angka yang dilibatkan dalam looping, kita harus menggunakan pemanggilan variabel yang akan dijadikan untuk penyimpanannya. Jadi jumlah sama dengan jumlah ditambah I ya. Jadi ya. Terus saya mau pakai nilai total, ya nggak apa-apa. Jadi misalnya saya mau menjumlahkan nilai-nilai mahasiswa A. Mahasiswa A ini nilainya adalah 90, 80, 90 lagi, gitu ya. Terus berarti nilainya kan 90 tambah 80 tambah 90 ya. Berarti nulisnya bagaimana? Nah, kalau kalian simpan di variabel jumlah lagi, berarti jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai ya. Jumlah pertama 0, lalu nilainya itu yang pertama adalah 90, maka jumlah sama dengan 90. Terus jumlah 90 itu ditambah dengan 80, nilai yang kedua. Lalu kemudian ditambah lagi dengan nilai yang ketiga ya. Seperti itu. Bisa ya Dek ya dipahami untuk perintah jumlah sama dengan jumlah plus I. Berikutnya ini gambaran flowchart ya dari proses do while ya dan proses while loop. Coba diperhatikan Dek. Ya. While loop ya, kita cek ya. Nah, itu do task ya. Jadi ada pekerjaan yang dikerjakan satu kali baru dicek kondisinya ya. Jadi kalau dia misalnya pada saat mengerjakan do task itu nilai kondisinya, nilai ekspresi logikanya itu ternyata salah, ya nggak apa-apa, dia satu kali nanti akan dikerjakan memang ya, karena loss tanpa pengecekan ya. Lalu kemudian
baru di kondisi false dia berakhir. Sedangkan while loop enggak, dia masuk itu dicek langsung ya benar apa salah. Kalau benar dia baru do task ya. Terus itu diperhatikan perintah looping itu pada dasarnya akan mengembalikan ya ke proses loopingnya ya, ke proses pengujiannya gitu deh ya. Kalau pada while dia baliknya itu balik ke tempat pengujiannya, tempat kondisinya. Tapi kalau pada do while dia akan kembali mengerjakan tasknya jika benar gitu ya. Tapi kalau salah ya dia tidak melanjutkan mengerjakan lagi gitu ya. Nah ini sudah mulai nested deh. Coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan. Di situ ada blok yang paling luar ya. Yang paling luar itu looping I. Coba diperhatikan. Looping itu akan balik setelah mencetak ganti baris ya, print n. Lalu kemudian di dalam looping I, nah ini yang disebut nested loop. Jadi di dalam looping I ada looping lagi ya. Jadi sebelum kita selesai mengerjakan 1 sampai dengan n kali proses, kita akan mengulang proses 1 sampai dengan n min I. Coba diperhatikan. Ya, kita akan mengulang 1 sampai dengan n min I. Sampai n min I ya. Terus itu hanya mencetak spasi ya. Coba diperhatikan ya. Jadi kalau looping yang terluar outer loop I ya, itu yang dicetak adalah ganti baris. Jadi dipastikan sebelum masuk ke iterasi kedua, ketiga dan seterusnya dia akan berganti baris. Itu kalau I. Tapi sebelum melaksanakan print ganti baris itu dia ada menjalankan ini dulu J ya. Dia menjalankan J dari 1 sampai dengan n min I. Coba dicek n-nya misalkan adalah sama dengan 5 ya. Sedangkan I-nya adalah 1. 5 min 1 4 ya, 4 ya. Jadi dari 1 sampai dengan 4 ya, maka dia akan memberikan spasi ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini gimana ini ya V? Bentuk looping bentuknya segi 6 atau belah ketupat. Oh ya, ya bagus pertanyaannya ya V ya. Jadi ya V, sebetulnya ya saya pribadi lebih suka menggunakan flowchart untuk looping ini yang lengkap. Ya lengkap bagaimana maksudnya? Lengkap dimulai dari inisialisasi awal, kemudian kondisi, kemudian bagian perubahnya. Tapi itu sendiri-sendiri, jadi tidak menggunakan segi 6. Ya, kenapa? Karena segi 6 itu instan ya. Instan itu maksudnya semua parameter yang diketahui itu kita masukkan di situ. Ya, ada looping for. Ya, saya lebih suka sebetulnya tidak ada bedanya kan kalau kita jalan di looping for. Tapi flowchartnya itu adalah flowchart yang terwakili oleh looping while ya. Nggak ada bedanya deh, boleh aja ya, boleh aja. Kalau ditanya apakah kita harus menggunakan yang segi 6 atau yang belah ketupat,
Belah ketupat itu dasarnya hanya uji kondisi, ya. Belah ketupat itu adalah uji kondisi, ya, uji kondisi. Jadi kalau kalian nanti pakai uji kondisi, ya, tetap sebelum uji kondisi itu harus ada nilai awal, ya. Uji kondisi kalau true maka prosesnya akan dikerjakan, terus setelah proses dikerjakan misalnya print apa gitu ya, terus kemudian ada proses untuk update nilai loopingnya, ya, I++ atau jumlah plus I atau apa ya, sesuai dengan kebutuhan loopingnya. Terus habis itu kembali ke kondisi, ya, jadi kembali ngecek kondisi. Tapi harus sudah update dulu, ya, harus sudah update variabel variabel proses loopingnya harus sudah diupdate. Tadi saya mau tunjukkan yang ini, gitu ya, ya Vi ya, bisa diterima penjelasannya ya Vi. Ini ya deh ya, mau insert tadi saya teks, ya, yang I itu sama dengan 1 sampai dengan 5, misal ya, N sama dengan 5, N sama dengan 5. Ini ya. Terus habis itu yang J sama dengan 1 sampai dengan N min I, ya, 5. Nah, ini ya, kembali lagi deh. Jadi J-nya itu nanti akan diupdate sesuai dengan nilainya I. Jadi J di sini tidak bisa langsung selesai semuanya, enggak ya. Jadi J pada I yang sama dengan 1 seperti apa ya, nanti begitu I-nya update ke I sama dengan 2, nanti J-nya seperti apa jalannya, kayak gitu ya. Itu yang disebut nested loop ya. Jadi kita tidak menyelesaikan satu looping aja, tapi ada looping di dalam looping gitu ya. 5 min 1 ya, atau 4. Gitu ya. Nah, ini yang dicetak adalah spasi. Jadi sama dengan gini deh, spasi saya beri garis bawah ya. Misal ya, saya koma-koma supaya tahu bedanya. Nah, jadi ada 4 dia mencetak spasi, ya, spasi. Terus kemudian dia jalan ke J yang kedua. Nah, dalam hal ini J yang pertama itu sudah selesai karena dia sudah menampilkan spasi sebanyak 4 kali. Terus nilai J-nya itu dipakai lagi. Kok bisa? Ya bisa karena pekerjaannya berbeda dan sudah selesai loopingnya. Kecuali kalau J1 sampai dengan 2 itu ada di dalam bloknya JI N min I. Nah, itu baru harus selesai dulu ini, baru J-nya naik. Ya. Tapi kalau ini terpisah, garis panahnya setelah ini selesai, nah maka yang dilakukan adalah variabel J-nya ini bebas di variabel J yang kedua ini bebas. Dia jalan dari 1 sampai dengan 2i ya. 2i ini adalah I-nya 1 ya, I-nya 1 sampai 2 ya. Tapi kurang dari. Nah, itu yang saya minta kalian hati-hati ya. Kurang dari berarti tidak sama dengan 2 ya.
Tapi di sini ini adalah sama dengan 1. Jadi 2 gini ya. Oke ya. Nah, yang dicatat adalah I. Ya sudah. Ini tadi posisinya belum ganti baris ya. Posisi kita di sini, Dek. Kalau mau di print, posisi kita di sini. Nah, posisi kita di sini sehingga ini adalah 1 ini, gitu Dek. Oke ya, bisa dimengerti sampai di sini ya. Nah, cuma ngetik 1 aja, cuma nyetak print 1 aja, iya, mau loopingnya 1 sampai kurang dari 2i. Kok nggak banyak ya? Nanti kalau i-nya itu 2, i-nya 2 aja sudah 2 kali 2 ya 4. Tapi harus ingat kurang dari 4, jadi 3 nanti, gitu Dek ya. Jadi dia nanti akan menampilkan 2 sebanyak 3, gitu Dek. Ini iterasi yang pertama. Outputnya ini. Kita tak ada. Oh ya, bisa. Ini Dek, ini terus saya lanjutkan ke iterasi yang kedua. Ini mungkin ya, iterasi yang kedua, ini 2 ya, 2. Ini nggak usah diginikan ya. Iterasi yang 1, ini juga. Nah ini tidak apa-apa, ini tetap 1 sampai 4. Ini 2 gini. I-nya sekarang sama dengan 2. Terus habis itu ini sampai sama dengan N min I. N-nya 5 ya, dikurangi I-nya 2. 5 kurangi 2, 3 ya. Nah, ini tadi sudah ganti baris ya, berarti posisinya sudah seperti ini, terus ini kita ginikan. Ada berapa Dek spasinya? Ada 3 ya, ada 3. Sudah ya, ada 3. Terus kemudian masuk ke sini. Nah, 2 kali I-nya adalah 2, 4 kurangi 1, 3. Jadi ini dia menampilkan 3. Nah, dia menampilkan 3 gini Dek. 3, gitu Dek. Oke ya, bisa ya dipahami. Ini iterasi yang kedua. Terus ganti baris nanti. Ganti baris. Ganti baris D, ini sama dengan 3 ya. Nah, dengan 3 itu N min I. 5 min 3, 2 ya. Hanya 2 aja ini. Spasinya hanya 2. Ini posisi sekarang sudah seperti ini hasilnya. Ganti baris, ini punya 2 saja sekarang. Terus berikutnya dia ini mencetak spasi ya, mencetak spasi cuma gini aja. Sampai gini. Nah, yang di sini adalah 2 kali I-nya 3, 6 kurangi 1 karena kurang dari ya 5.
sorry dek, ini 3. 5 ya. Ini di sini yang dicetak adalah I 3. Sorry. Ini 2 dek, ini 2 dek. Karena sama dengan I, yang dicetak sama dengan I ya. 2, tapi sebanyak 3. Nah, yang di sini adalah 3, 4 ya. Oke. Nah, gini Dek. Ini iterasi yang ketiga. Copy lagi nih. Sampai I-nya sama dengan 5 ya. Itu I kurang dari sama dengan N ya. Kalau N memasukkan 5 ya sampai 5 Dek. Ini 4 ya. Spasinya tambah berkurang, sebaliknya angkanya tambah banyak. Ini yang masuk N min I 5 min 4 1. Nah ini hanya 1 Dek. Hasilnya hanya 1. Hanya gini. Dua kali I, 2 kali 4, 8, 7 ya. Ini 7. Ada yang datang. Oh iya, sama-sama ya, iya. Gini deh. Nah, ini sudah ditulis dengan sama dengan I 4 ya. Banyak 7. Gini deh. Gini ya. Terus kemudian yang kelima ya. Yang kelima sudah tidak pakai spasi lagi deh. Karena apa? Karena ini 1 N 5 min 5 0 ya. 1 ke 0 ya. Kurang dari sama dengan 0 ya. Sudah tidak ada, tidak dapat ya. Dari 1 apakah dia true untuk 0? Enggak ya, berarti nggak nyetak spasi. Nggak nyetak spasi. Jadi ini jalannya langsung ngeprint ini. Ngeprint 5 sebanyak 9 ya. Yang terakhir nanti. Gitu ya Dek ya. Lalu bisa dipahami ya untuk nested loop. Gimana Dek? Bisa dipahami ya? Saya mau diskusi singkat aja deh. Itu tadi kan kayaknya terlalu rumit ya. Kalau saya punya deretan ya, misalnya seperti ini. Apa ya bisa? Oh, di slide aja ya. Di slide aja, nggak bisa nggak pakai slide.
Dek, saya mau tanya Dek, kalau seperti ini saja Dek, bagaimana? Itu tadi kan menjadi sedikit kompleks karena ada perulangan spasi, ada perulangan angka, ada perulangan baris, ya. Nah, kalau seperti ini, Dimas ya. Oh ya, Dimas, suaranya Dimas. Saya ulangi ya. Seperti ini Dek ya. Jadi tadi kalau misal ya, saya kalau bikin perulangan textbook, mana textbook, saya bikin perulangan ya. Ini kan kalau seperti ini, setiap barisnya itu bilangannya adalah sama dengan I ya. Apakah sama dengan yang tadi, sama dengan I? Ya, sama ya. Dari 1 sampai dengan N, I ya. Hanya bedanya banyaknya ya. Banyaknya ini banyaknya ini juga sama dengan I, D. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini tadi 2I, ganjil ya. Jadi 1, 2-nya sebanyak 3, 3-nya sebanyak 5, 4-nya sebanyak 7, lalu 5-nya sebanyak 9. Nah, kalau yang ini bagaimana Dek? Jadi gini Dek, pakai ilustrasi dulu. Kalau saya nulis for dari 1 for I kurang dari sama dengan N ya. Terus yang ditampilkan itu adalah print I ya, yang ditampilkan. Terus kemudian pin /n ganti baris. Ini ya, ini misalnya ini apa yang dicetak? Yang dicetak adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini bukan nested, 1 looping ya, 1 looping. Nah, karena nested berarti di dalamnya ini harus kita looping Dek ya. Jadi mencetak I-nya itu mengikuti kolomnya ya. Jadi for J sama dengan, kita jalankan dari 1 sampai J apa? J sebanyak N ya, sebanyak I, J sebanyak I. Jadi J selama J kurang dari sama dengan I. Nah, gitu. Ini /n-nya nanti di luarnya. Ini spasi aja, ini spasi. Ini ya. Ini sudah berbeda kan maknanya ya, sudah menjadi nested loop. Jadi
kalau tadi cuma 1, 2, 3, 4, 5 yang dicetak, sekarang saya mau nyetak sebanyak 2, satunya sebanyak 1, 3-nya sebanyak 3. Ini saja ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah 1, 2, 3, 4, 5 ini sebetulnya kan nomornya I, Dek, ya. Jadi J-nya itu dijalankan dari 1 sampai dengan I, ya. Jadi J-nya, kalau I-nya itu 1, ya sudah, dia tampilkan 1 saja. Kalau I-nya itu 2, maka dari 1 sampai dengan 2. Kalau I-nya itu 3, dari 1 sampai dengan 3, gitu ya. Bisa ya dipahami dari sini? Contoh nested loop. Ini banyak variasinya deh untuk menampilkan pola bilangan ya, pola bilangan. Ada lagi kalau kita apa? Terkadang kita mau menampilkan bukan angka, tapi asterik ya. Karakter khusus lah ya. Ini global payment. Nah, gini deh, ya. Ini saja ini sama juga dengan ini, tapi yang membedakan ininya aja. Asteriknya aja deh, ya. Banyaknya sama soalnya. Ini nah, petik ini. Nah, ini ya, bisa ya dipahami deh ya. Kalau kalian cari di internet ya, banyak sekali dengan keyword nested loop. Nah ini dek ya, ini banyak sekali dek pola-pola seperti ini. Nah ini tampil seperti ini. Ini tadi yang kayak kita tadi. Cuma kalau mau dibalik, nah kalau mau dibalik, tinggal dibalik aja dek. Jadi mulai dari nilai yang besar dulu, ya. Ini kan mulai dari 1. Nah sekarang mulai dari nilai yang itu n ya, mulai dari n sampai sama dengan 1 ya. Lalu kemudian banyaknya, nah kalau banyaknya tadi kan banyaknya adalah 1 ya, banyaknya 1 sampai dengan i. Nah sekarang kalau banyaknya itu ini seperti ini, seperti ini kan berarti dia banyaknya adalah 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah ini banyaknya aja juga ada yang
ada yang ke sana, ada yang dari sini, ya. Ini juga berbeda di programming, ya. Ya, ini tentunya lebih mudah, ya. Kenapa? Karena langsung dicetak. Tapi ini, ya, ini harus ada spasi. Jadi kalau 4 dia intinya dia tetap menampilkan 5, tapi yang yang lainnya itu atau 5 ya. Ini sudah mulai ada menampilkan spasi B. Spasi ini spasi 0, spasi 1, spasi 2, 3 ya, 1 5 ya. Spasi 5, spasi 4 sorry ya. Seperti itu. Gitu ya. Program untuk menampilkan pattern sederhana. Gitu sih, Dek, ya. Dek, halo, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya, mungkin nggak usah berat-berat dulu. Maksudnya mulai dipahami dari yang paling sederhana dulu, nanti ditambah di dalamnya kasih looping, ya. Oh, baik, seperti itu. Sekarang kalau dibedakan itu spasi dulu. Polanya seperti ini. Dia harus tampil di tengah. Nah, itu yang tadi kan tujuannya ditampilkan di tengah yang ini tadi. Ya. Yang ini tadi kan tujuannya ditampilkan di tengah di satunya itu. Jadi hasilnya seperti segitiga. Apa itu? Segitiga Pythagoras ya. Segitiga bukan Pythagoras. Segitiga Pascal ya. Kalau nested while ya sama, intinya karena ada 2 looping ya, berarti ada 2 kondisi ya. Nah, kemudian ini deh, buatlah flowchart yang menampilkan sederetan bilangan ganjil dari 10 yang besar. Dari 10 sampai 30 kecuali, nah buat yang materinya sudah sampai di looping ya, pada looping itu saya mengingatkan ada perintah atau ada pernyataan untuk break ya, sama seperti kalau kalian sudah mengenal switch case ya, break itu keluar dari looping ya, keluar dari looping terus kemudian continue itu seperti skip ya. Jadi kalau ada 10 data yang dibaca, maka data yang keberapa di kondisi itu dia skip ya, tidak diproses. Nah, ini kecuali berarti di skip deh ya. Dari 10 sampai dengan 30 bilangan ganjilnya, terus 21 dan 27-nya di skip ya. Gitu deh. Jadi kondisinya nanti kalau bilangannya sama dengan 21 or ya, salah satu kan dari 21 bukan salah satu, dua-duanya ya, 21 dan 27, maka dia akan di continue, dia akan baca iterasi yang berikutnya, tidak ditampilkan. Ini kondisinya di sini. Ini dek untuk bilangan genapnya, terus kemudian ini untuk incrementnya bil plus ya, ini perhatikan startnya mulai dari sini bilangan 10, terus dicek apakah dia habis dibagi 2. Jika ya, jika ya, maka yang dilakukan adalah genap ya, ini ganjil yang diminta ya. Ya, tidak ya. Tidak sama dengan tag gitu. Or ya, nggak dan ya. Jika kurang dari sama dengan 30 ya, maka
Oh iya ya, betul. Artinya jika dia tidak sama dengan 2 ya, cetaknya tidak sama dengan, salah gede, terhapus nih paling kemarin. Ini ya, tidak sama dengan 2 ya. Ya, maka dia cetak bilangan. Ganjil, tapi ini harus dicek dulu, gak langsung cetak, mesti nih. Cetak ya, tidak ini. Genapnya gak dicetak kan? Ini kok, iya. Ya, coba dek ini bagaimana dek? Ini ganjil kan ya? Ganjil, maka kalau ikut dari sini 10, karena di antara 10 dan 30 ya, di antara 10 dan 30, kalau masih kurang dari 30 ini loopingnya ya dek ya, looping ya, bisa pakai dual nanti ya. Kurang dari sama dengan 20 dia terus increment. Ini proses looping dari 10 sampai dengan bilangan 30 ya. Kemudian dicek kalau dia ganjil, ya tidak kan, ya tidak ya. Jika bersih ganjil dan tidak, ini baru cetak bilangan, ini enggak harusnya. Jika tidak sama dengan 0 ya, bentar, ini ya, ini juga harusnya dan 21 dan 27 yang sama-sama nggak ada kan. Tapi OR juga tidak apa-apa. Kalau enggak nanti nggak, iya benar-benar sih ini OR. Maaf deh, ini benar OR. Jadi kalau pas di 21, 27-nya kan masih true. Jadi ini masih dicetak. Tidak sih. Ya tidak hanya. Ini ya, seperti ini ya. Maka nanti dicek lagi deh. Kayak ganjil ini. Terus kalau false, ya tidak ya. Jika tidak, ini benar tidak. Jika tidak dicetak. Oh iya ya, ini genap tidak ya. Iya benar sih dek, maaf. Jika genap habis dibagi 2, habis 20, maka ini tidak genap ya, tidak genap.
Nah, ya benar Dek, benar, maaf saya singan. Habis itu kalau dia ya, dia genap, dia skip ya. Skip, tapi ini untuk jalan ke sini ya. Ini juga untuk jalan ke bil kurang dari sama dengan 30. Nah, ini mungkin gini dulu Dek. Ya. Jadi ini panahnya bukan panah menuju ke rintil ya, tapi untuk sama-sama mengupdate bilangan plus-plusnya gitu Dek ya. Iya, benar sih Dek, benar. Maaf, boleh bingung. Itu ya, udah paham ya Dek ya? Untuk 10 sampai 30 skip di atau continue di 21 atau 30 atau 27. Kenapa kok atau? Karena kalau dan ya, kalau dan keduanya harus benar. Ya, keduanya harus benar. Jadi kalau satu saja yang salah, ya, satu saja kalau satu saja yang salah dia kan salah ya, maka dia akan termasuk dicetak bilangannya ya, padahal salah satu saja 21 atau 27 termasuk tidak dicetak bilangannya atau termasuk salah gitu ya, paham ya? Itu terus berikutnya dan setengah 9 ya, menampilkan n deret bilangan genap kecuali kelipatan 4. Nah ini juga sama Dek, bilangan genap kecuali kelipatan 4 ya. Jadi di sini adalah bilangan genap dari 2 ya, kecuali kelipatan 4. Jadi ini di sini disebut 5 ini adalah banyaknya, bukan ya, diperhatikan ya Dek ya. Jadi n itu bisa berupa batas dari bilangan, bisa juga berupa banyaknya bilangan ya. Kalau n deret itu berarti 5 angka gitu ya. Kecuali kelipatan 4, maka ini di sini yang kita lakukan adalah ini bilangan genapnya ya. Jika true maka dicek apakah kelipatan 4 ya. Jika ya, maka dia ya. Jadi kalau dia kelipatan 4 dia ya, maka dia next di skip atau continue, hanya menaikkan counter loopingnya. Tapi kalau dia bukan kelipatan 4, dia hanya bilangan genap kelipatan 2 itu ya, pasti semua bilangan genap habis dibagi 2 itu ya, itu bilangannya dicetak dan I kita naikkan. Nah ini perhatikan ya, kalau ini adalah bilangannya yang kita naikkan, bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Tapi kalau I itu banyaknya, itu sebabnya I juga diinisialisasi dengan 1. Jadi di sini ada variabel bilangan dan ada variabel I. I ini untuk mencatat berapa banyaknya. Nah, I ini harus kurang dari sama dengan N. Nah, ini perhatikan deh, I kurang dari sama dengan N ini juga looping. Jadi nanti banyaknya sebanyak 5 gitu ya. Oke ya. Terus ini apakah termasuk kategori nested loop? Iya bisa. Jadi sebanyak 5 dari ya, sebanyak 5 dari ini juga kita loop bilangannya ini. Jadi bilangannya itu kan n buah bilangan ya, n buah bilangan. Jadi dia terus nambah. Di dalam penambahannya itu kita hitung ya. Kalau sudah 5 kita hentikan gitu deh ya.
Halo, bisa ya Dek ya di sini? Bisa ya? Oke, mungkin kita itu dulu. Ini yang ini Dek, ini sama dengan yang tadi susunan 1, 2, 3, cuma bedanya ini lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Karena ini tidak nyusun polanya, tapi menghitung banyaknya bolanya. Nah, kalau menghitung banyaknya bolanya seperti tadi Dek, jumlah plus I tadi ya. Nah, ini jumlah plus I ya. DE don't care dengan susunannya ya. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu. Yang di sini ini sama dengan yang tadi di depan itu ini. Terus ini itu dibalik. Nah, macam-macam Dek bisa seperti ini. Tapi nanti terlalu rumit kalian. Ini darat Dek, darat. Apa Dek ini Dek? Bisa diketahui polanya. Ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 gitu Dek. Jadi setiap iterasi itu bilangannya ditambah, bilangan yang ke-nya itu ditambah dengan nilai iterasinya ya. Jadi tapi sukunya harus disimpan, sukunya ya. Jadi bilangannya misalnya I. Nanti I yang berikutnya adalah ya I ditambah ya, I ditambah apa, bilangan ditambah dengan I gitu ya. Ini kan 1 ditambah 2 ya. Maksudnya I yang sebelumnya bisa disimpan di variabel bilangan ke-0, bilangan ke-1, bisa seperti itu ya. Karena kita belum pakai array di sini gitu ya. Kalau sudah pakai array sih bisa merujuk ke indeksnya. Baik Dek, dari saya itu dulu ya. Untuk mematangkan looping for ini ya, looping for. Soal nomor 4 ini bisa ya dicoba ya, dibuat flowchartnya. Kalau daripada yang ini lebih rumit Dek. Kalau yang ini enggak, ini menambah dengan bilangan sebelumnya, tapi penambahannya itu sesuai dengan iterasinya, iterasi ke-1, ke-2, ke-3 gitu nambahnya. Ini tambah 5 dari iterasi, dari nilai yang ke-4 gitu. Gitu ya Dek ya. Yang soal nomor Pak copy Dek iki ya grup ya. Kita taruh di grup aja ya. Yang soal nomor 4 sebentar. Hasan. Apa sih materi itu? 67 kasus studi kasus perumahan. Deadline-nya saya set minggu ya Dek ya. Minggu itu tanggal 25. Oke, September. Berarti 359.
Itu dulu ya Dek ya dari saya. Kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.